Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan malam hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pergumulan, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, itu dapat menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengenal atau untuk melihat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya penderitaan, pergumulan itu adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita, melihat hal yang lebih baik. Sebab di balik semua peristiwa apapun yang kita hadapi, pastilah ada nilai pelajaran berharga yang kita ambil dari setiap apapun yang pernah kita hadapi. Setiap masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita hendak belajar daripadanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam lagi tentang kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya saja kalau ada orang yang sakit, di belakang hari setelah dia sembuh dari penyakit itu, kadang ada orang yang bilang, "Untung aku sakit." Kenapa? Karena dengan demikian
dia memiliki kesaksian sebagai orang yang pernah disembuhkan. Karena setelah itu dia semakin bisa menjaga kesehatannya, menghargai waktunya, dan ada waktu untuk mendengar serta mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau bukan karena itu, mungkin aku belum bisa istirahat dan memakai waktuku dengan baik. Tetapi karena sakit itu kemarin, aku semakin bisa menghargai kesehatan, memakai waktu dengan baik, dan sebagainya. Jadi pengalaman sakit, pengalaman jatuh bangun itu bisa menjadi hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bisa mengubah dari yang tidak percaya menjadi percaya. Sakit itu biasanya sangat tajam pendengaran kita untuk mendengar berbagai pengobatan di dalam kehidupan kita. Dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Kalau kita sedang sakit, maka telinga kita ini akan begitu sangat tajam mendengar. Di manakah pengobatan yang paling bagus yang dapat kita datangi supaya menyembuhkan sakit dan penyakit kita? Termasuk tadi saya katakan dari yang logis sampai yang tidak logis. Dari yang tidak masuk akal sampai yang masuk akal pun itu harus terkadang kita menerimanya begitu saja. Dari cara yang kuno dan sampai tradisional atau yang lama sampai yang sangat modern sekalipun kita tempuh. Demi mendapat suatu hal kesembuhan. Nah, Bapak Ibu, demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengenai kisah Naaman yang disembuhkan. Dikatakan bahwa Naaman adalah panglima Raja Aram yang terpandang di hadapan dan bahkan dia sangat disayangi oleh tuannya. Dia pejabat, dia kaya, dia terpandang. Tetapi dalam firman ini dikatakan dia penyakit kusta atau lepra. Dia mengalami penyakit kusta. Seorang yang terpandang, seorang yang berpangkat, punya jabatan, kaya, tapi kondisinya sekarang sedang sakit kusta. Namun dia memiliki seorang pegawai rendahan yang dikatakan tadi hasil tertawan dari negeri Israel, perempuan tertawan yang dibawa oleh orang Aram dan menjadi pelayan istrinya Naaman. Melihat kondisi Naaman yang begitu mengalami penyakit itu, maka gadis itu, pegawai rendahan itu yang berasal dari Israel itu, menyarankan kepada nyonyanya atau istri Naaman supaya kiranya Naaman mau mendatangi Nabi di Israel supaya penyakit kustanya itu sembuh. Dia katakan, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu, ini seperti mendobrak kebiasaan lama yang ada dalam tradisi-tradisi atau di kerajaan-kerajaan atau di organisasi yang begitu sangat kaku. Biasanya instruksi itu datang dari atas ke bawah. Tetapi ini kita lihat bahwa dari bawah datang ke atas. Begitu beraninya seorang budak rendahan itu berbicara kepada nyonyanya, berbicara menyarankan kepada tuannya supaya membawa Naaman untuk pergi ke Nabi Abdi Allah yang ada di Samaria, di Israel ketika itu. Maka gadis tertawan itu, gadis rendahan itu menyarankan seperti itu. Ya, supaya pergi untuk datang kepada Abdi Allah. Mengapa perempuan dari Israel itu suarakan untuk pergi kepada menghadap Nabi? Karena dia tahu betul tentang bagaimana aturan di bangsanya tentang orang yang mengalami penyakit kusta. Di Aram, kusta tidak membawa stigma, keterasingan sosial, dan kultus. Jadi itu kalau di Aram tidak dijauhi atau tidak dicemooh. Namun berbeda dengan di Israel. Orang yang menderita penyakit kusta itu dianggap sebagai kutuk. Dianggap sebagai kutukan. Bahkan kita katakan dan mendapat stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Biasanya orang dengan penderita kusta ini
tidak bisa didekati, harus dijauhi, bahkan pakaiannya koyak dan menyebut dirinya najis. Dan sudah mendapat stigma buruk atau stigma negatif secara sosial dan juga sangat menyerang psikis mereka. Dan dari persekutuan kultus di tengah bait suci pun mereka dijauhkan. Jadi orang yang dengan menderita kusta ini betul-betul sangat tertekan secara fisik karena penyakitnya, dan juga tertekan secara psikis karena mereka adalah orang yang dijauhi dari tengah masyarakat. Padahal kita tahu kalau kita sedang mengalami sakit penyakit, sedang menderita satu penyakit, yang kita butuhkan kan ada orang yang menopang kita, yang peduli dengan kita, yang mau berbicara, berbagi dengan kita, untuk meringankan pergumulan persoalan kita, penyakit kita. Tapi ini sudahlah dijauhi dari masyarakat, juga psikis mereka diserang. Artinya tidak boleh ada pertemuan antara orang yang sehat dengan orang yang menderita kusta ini. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan bahwa Naaman memberitahu kepada tuannya tentang apa yang disampaikan oleh gadis yang dari Israel tadi. Dan ternyata di sini Raja Aram pun mengizinkan Naaman untuk pergi dan membawa surat kepada Raja Israel. Ia pergi membawa persembahan, katanya 10 talenta perak, 6.000 shikal perak, dan 10 potong pakaian. Dan isi surat yang disampaikan oleh Raja Aram kepada Raja di Israel itu adalah supaya, maksud kedatangannya adalah supaya disembuhkan dari penyakit kustanya. Tetapi dalam firman ini kita lihat Raja Israel pun menanggapinya dengan berbeda. Dia katakan, Allahkah aku yang dapat menghidupkan dan mematikan sehingga orang ini disuruh padaku supaya aku sembuhkan? Raja Israel menanggapinya juga, dia katakan, ini cari gara-gara. Ini mencari persoalan, kira-kira begitulah dalam bahasa sehari-harinya. Masa seorang kusta yang dalam tradisi atau kebiasaan orang Israel, orang kusta itu dijauhkan, tapi ini malah disuruh menjumpai raja supaya disembuhkan. Maka itu sebabnya mengapa dia marah. Ini cari gara-gara, ini cari persoalan, ini cari perang gitu. Tetapi mendengar itu, Nabi Elisa mendengar hal itu, dan Raja Israel itu mengoyakkan pakaiannya, lalu berita itu sampai kepada abdi Allah yang bernama Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa mendengar hal itu, dan dia katakan supaya Naaman datang kepadanya. Dan Naaman pun datang kepadanya, supaya dia tahu bahwa seorang nabi di Israel bisa menyembuhkan hal yang seperti itu. Lalu Naaman pun menjumpai dia, Nabi Elisa, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Namun Elisa tidak menjumpai Naaman. Dia malah menyuruh seorang utusan berkata, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 10. Semakin gusarlah kemudian hati Naaman. Masakan dia sudah jauh datang dari Aram, tiba di depan pintu rumah abdi Allah, dia mau supaya sembuh penyakitnya, tetapi kemudian abdi Allah itu menyuruh seorang utusannya untuk menyampaikan supaya dia mandi di sungai Yordan. Lalu mengapa dia tidak menjumpai? Mengapa tidak dijumpai oleh Nabi Elisa langsung? Karena bagi Elisa, seorang nabi, begitulah menyampaikan bagi dia. Mengapa begitu seorang nabi menyampaikan pesannya? Kenapa dia tidak langsung menjumpai aku? Ya, masa dengan penyakit yang sudah dialaminya ke sana kemari sudah berobat, hanya memberikan resep 7 kali mandi dalam sungai Yordan. Maka sakit yang begitu sangat sakit itu sudah berobat kemana-mana, hanya dengan instruksi yang sederhana. Itu yang membuat Naaman sangat kesal dengan kesederhanaan dan bersifat lokalitas itu. Masakan aku sembuh hanya dengan hal seperti itu? Itu yang tidak dapat dia pikirkan. Itu sebabnya dalam ayat 11 dikatakan, Naaman pergi dengan gusar dan sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Aku sangka ada sebuah ritual yang akan dilakukan oleh Nabi Allah itu, abdi Allah itu. Ternyata dia tidak melakukan apa-apa, bahkan menjumpaiku pun dia tidak ada. Lalu bagaimana aku akan sembuh? Maka hati Naaman gusar dan kesal. Kalau cuman begitu, ngapain juga datang kemari? Kira-kira seperti itu. Aku kan seorang panglima terpandang, yang kaya. Masa dia tidak menghargai kedatanganku? Masa dia tidak menyambut kedatanganku? Aku ini sakit dan hendak menerima penyembuhan. Lalu dia katakan, bukankah Abana dan Parpar dan sungai-sungai Damsyik lebih baik dari sungai Yordan di Israel? Jadi Abana dan Parpar itu adalah, dan sungai-sungai yang Damsyik itu lebih jernih dan dianggap dapat mengobati, sedang sungai Yordan, sungai yang sedikit berlumpur. Lalu dia katakan, kalau hanya dengan seperti itu, Abana dan Parpar jauh lebih baik dan jauh lebih bersih. Kalau itu cuman instruksi yang begitu, penyakit sangat parah, tapi instruksi sangat sederhana dan bersifat lokalitas. Bagaimana mungkin aku sembuh? Mungkin itu. Itu sebabnya dia berpaling dan pergi dengan panas hati, emosi lah. Pastilah ketika kita berobat ke rumah sakit, kita sudah datang dengan penyakit yang begitu sangat parah, dan kita sudah tidak tertahankan lagi, tidak disambut dengan baik. Banyak juga administrasi yang begitu sangat berbelit-belit, yang lama harus kita tembus. Sementara yang sakit sudah kita lihat sangat menderita, tapi harus melalui hal yang sangat kayak seperti disulitkan ini kan, pastilah membuat kita sangat emosi dan membuat kita sangat marah. Hal seperti itulah yang dialami oleh Naaman di sini. Bukankah Abana dan Parpar jauh lebih bagus, jauh lebih bersih? Itu sebabnya dia berpaling. Dia kira ada ritual khusus yang akan dikerjakan oleh abdi Allah yang bernama Nabi Elisa itu. Tetapi lalu pegawainya kemudian mendekat dan berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, lebih sukar dari cuman mandi itu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Sepertinya mereka mau bilang, Pak, apa sih susahnya melakukan hal yang sederhana seperti itu? Bukankah hal yang lebih sulit dari situ kalau dia bilang, dikatakan oleh abdi Allah itu, engkau tidak melakukannya? Pasti kau juga akan melakukannya kan, katanya. Nah, oleh karena itu, awalnya dia merasa bahwa sesederhana itukah dengan penyakit yang selama ini aku sudah bawa kemana-mana tidak sembuh? Masa sesederhana itu? Kok cuman begitu? Tetapi dengan saran para orang-orang pegawai-pegawainya tadi, pada ayat 14, akhirnya ia turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan kata abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ia sehat setelah melakukan seperti yang disampaikan oleh abdi Allah itu. Dari sini kita lihat bahwa penyembuhan itu datangnya dari Allah melalui abdi Allah, Nabi Elisa. Ini bukan persoalan sungai Abana dan sungai Parpar dan sungai-sungai yang ada di Damsyik, atau bahkan sungai Yordan sekalipun. Sebab sungai itu, air itu hanya media Tuhan untuk menyampaikan kesembuhan kepada Naaman. Tetapi yang utama kita lihat bahwa penyembuhan itu adalah berasal dari kuasa Allah, bukan dari sungai itu. Supaya tidak terjadi pengkultusan tempat, pengkultusan sungai, sehingga orang lebih percaya kepada sungainya, kepada airnya, ketimbang kepada Allahnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang utama kita lihat di sini adalah bahwa kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan Naaman dari sakitnya.
Dan sebab air itu atau sungai itu hanyalah sebuah media bagi Allah untuk menyampaikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Dan dalam hal ini Naaman. Maka proses percaya itu terkadang tidak segampang yang kita pikirkan. Naaman itu sampai beberapa kali melawan seperti tidak percaya, mungkin pengaruh dari posisi dan jabatannya yang tinggi, dia kaya, seperti itu seperti tidak mungkin. Tapi pada akhirnya dia percaya dan dia menjadi sembuh dan pulih kembali. Maka di sini kita lihat proses percaya itu datang, mengalami, dan mengaku sehingga sembuh. Sekali lagi, datang, mengalami, dan mengaku sehingga menjadi sembuh. Maka pada akhirnya Naaman pun mengaku. Pada ayat yang ke-15 perlu kita lihat lagi. Di ayat yang ke-15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Setelah dia mendapat kesembuhan itu, dengan memperoleh kuasa Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Sudah berapa lama dia melakukan pengobatan, tidak sembuh. Dengan hal seperti itu, dia menyadari bahwa kesembuhan yang dia dapat adalah dari kuasa Allah, yaitu Allah Israel, yang sudah memberikan kesembuhan itu kepada dia. Maka pengakuan itu datang kepada seorang panglima yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita melakukan sesuatu pengakuan, kesaksian akan kebesaran Tuhan. Itulah pokok dari pemberitaan firman ini, bahwa keselamatan itu benar bersifat universal. Bukan eksklusif, hanya milik orang tertentu. Naaman yang adalah orang Aram itu mendapat keselamatan dari Tuhan ketika dia percaya tentang Allah Israel itu adalah satu-satunya Allah. Dan bahkan nanti di kerajaan Aram itu pun dia menempatkan Allah Israel menjadi Allah yang disembah, mengganti dewa-dewa yang mereka percayai. Maka sekali lagi, keselamatan itu bersifat universal, bukan eksklusif, bukan milik orang tertentu, tapi milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan setia sampai pada akhir hidupnya. Maka Naaman mengakui imannya yang baru ditemukan dalam Tuhan Allah Israel, satu-satunya Tuhan yang benar. Maka inilah bergerak dari perempuan penggagas harapan itu, orang yang mengarahkan Naaman ke kuasa penyembuhan Tuhan Allah Israel melalui Nabi Israel, yaitu Elisa. Walau bukan dalam proses yang cepat, yang mudah, tapi Naaman disembuhkan dari penyakitnya dan akhirnya percaya, mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Karena itu melalui firman ini 3 hal yang mau ditekankan Bapak Ibu. Yang pertama, kuasa Allah tidak untuk dijual, tapi kuasa Allah itu adalah anugerah. Kesembuhan yang kita peroleh, yang boleh diterima oleh Naaman itu sebagai anugerah. Bahkan di akhirnya dia meminta untuk menyembah Tuhan di kampung halamannya, dan dia menjadi orang percaya. Sekali lagi, kuasa Allah itu adalah anugerah yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang kedua, perjumpaan dengan Allah memberi kesembuhan. Tidak tahu sakit apa yang kita alami sekarang, pergumulan berat apa yang ada dalam kehidupan kita. Sakit menahun, bahkan yang sudah tidak dapat lagi hanya tinggal di tempat tidur Bapak Ibu. Naaman yang perlu kita lihat, dia datang kepadanya, mengalami dan mengakui kuasa Tuhan, maka kemudian dia disembuhkan. Maka saya mau katakan, perjumpaan dengan Allah, berdoa kepada Allah, memohon kuasa Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan, membawa kita kepada kesembuhan. Yang terakhir adalah iman yang menyelamatkan. Karena iman dan percaya Naaman kepada Tuhan, akhirnya dia sembuh dan selamat. Dari yang tidak mengenal menjadi penerima anugerah keselamatan dan kemurahan Tuhan. Pun begitu dengan kita. Iman kita dapat menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dari sesulit apapun pergumulan penyakit yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan pada saat ini, mengajarkan kami untuk selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahwa orang-orang yang percaya kepadamu akan Engkau selamatkan. Tolonglah kami untuk tetap menjadi orang yang percaya sampai pada akhir kehidupan kami, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Berkati firman-Mu ini agar terus berbuah, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi kami dalam setiap
aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kami kerjakan berkenan kiranya di hadapan Tuhan. Terpuji namamu, ampunkan dosa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.